Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu. ada kami apakah ada materi atau ada yang mau disampaikan sama saya, Bu? Iya, itulah Ibu. Tadi saya telepon Ibu, tapi tidak Ibu angkat. Mungkin Ibu lagi sibuk. Nah, jadi saya samperin langsung, Bu. Kayaknya kalau jumpa langsung bisa lebih leluasa gitu kan, Bu. Lebih Iya, enak, lebih seru gitu, Bu. Apalagi kan kita satu daerah gitu kan, Bu. Jadi kayaknya enak langsung jumpa. Tatap muka kayak gini kan, Bu. Itu, Bu. Iya, maaf ya, tadi itu saya lupa ini tidak selalu. Jadi sudah ada Bu Erva. Bagaimana nih masalahnya? Iya Ibu, begini Ibu, saya ada sedikit masalah nih Ibu. Ini Bu, itu Bu, bagaimana sih Bu menumbuhkan sikap jujur dan berani gitu Bu, berani berbicara pada murid-murid di kelas gitu kan Bu. Seminggu yang lalu gitu ya Bu, contohnya kemarin itu kan Bu, saya berhalangan datang ke sekolah. Sebelumnya, sehari sebelumnya itu saya sudah memberitahu Bu kepada anak-anak gitu kan di kelas gitu bahwa saya besok tidak bisa hadir gitu ke sekolah dan meninggalkan tugas Bu. Kebetulan kami di sekolah itu gurunya itu pas Bu, pas-pasan gitu kan Bu. Jadi saya hanya berpesan kepada guru tetangga gitu. Saya menitipkan anak kelas saya ke dia gitu loh Bu. Nah, yang jadi permasalahannya gini Bu. Jadi bukan atasan saya kemarin menegur, tapi menegurnya baik-baik gitu Bu. Waktu kebetulan atasan saya ke kelas saya gitu Bu, lewat mungkin dan datang ke kelas saya mungkin karena kelas lagi riuh-riuhnya, lagi ribut-ributnya gitu loh Bu. Jadi mereka tuh ditanya sama atasan gitu kan Bu, ini kelas ini Ibu Evanya tidak hadir, jadi ada tugas yang diberikan sama Bu Eva gitu kan Bu. Jadi anak-anak tersebut Bu, jawaban mereka itu bilang tidak ada gitu kan Bu. Jadinya saya malu gitu kan Bu. Padahal besok paginya itu saya konfirmasi sama anak-anak kepada anak murid saya sendiri gitu Bu. Dan memang di waktu itu ada yang mendengar dan ada yang tidak mendengar Ibu. Di waktu itu saya berpesannya pas jam mau pulang gitu kan Bu. Saya memang berpesan pas mau pulang supaya ingatannya itu nanti lebih kuat daripada dari saat jam pelajaran gitu kan Bu. Saya berpesan itu sebelum doa Bu, sebelum doa mau pulang. Jadi mungkin ada yang fokus dan ada yang tidak fokus gitu Bu. Jadi saya bertanya gitu kan, siapa yang mendengar? Ada Bu, memang ada yang mendengar. Ada yang nunjuk tangan. Loh kok kemarin ditanya nggak ada tugas? Iya Bu, kawan-kawan bilang nggak ada, makanya saya bilang nggak ada. Jadi ikut-ikutan teman gitu ya kan Bu. Saya tanya sama anak tersebut gitu. Jadi saya tanya lagi, Bu nggak berani Bu, masa kami berempat aja Bu bilang ada, padahal kawan-kawan lain serentak bilang tidak ada gitu Bu. Jadi itulah Bu permasalahan saya. Jujur saya agak malu gitu kan Bu. Padahal memang saya ada meninggalkan tugas anak-anak besok Ibu tidak masuk kelas gitu. Jadi pelajaran kita pelajaran ini gitu, pelajaran IPAS ya. Jadi ada latihannya, ada tugasnya. Ibu mohon kalian kerjakan. Oh jadi karena buru-buru mau pulang, kocar-kacir mau salaman itu Bu, gitu Bu. Begitu Bu, caranya. Jadi anak ibu tidak mau berkata jujur ya Bu ya, takut biarkan ya Bu. Berani keluar berkurang berbicara gitu Bu. Jadi penyebabnya takut itu aja Bu, menurut Ibu.
Ya mungkin salah saya juga, setelah saya pikir-pikir gitu kan Bu, momen saya memberi tugas atau momen saya berpesan itu tidak pas gitu. Hanya di saat, di saat-saat genting lah ibaratnya Bu. Momen berpesannya di saat-saat mereka nggak fokus memang untuk pulang saja gitu Bu, yang ya itu Bu, yang keduanya, mungkin gitu ya Bu, sebelum-sebelumnya ya aman-aman saja gitu kan Bu. Sebelumnya ada juga berhalangan tapi kelas aman-aman saja gitu itu Bu. Jadi untuk masalah ini apakah ada solusi yang Ibu rencanakan, strategi yang sudah dilaksanakan? Iya Bu, rencananya gitu kan Bu, seandainya saya kadang iya Bu, mendadak juga kehadiran kita. Masalahnya contohnya sore itu besoknya ada mendadak pagi-pagi. Jadi kebetulan kita pun nggak tahu kita besoknya mau datang atau tidak datang. Jadi semisal kalau sudah tahu besoknya kita tidak datang, saya berpikir gitu kan Bu, kalau memang ada tugas saya buatlah nanti, saya ulangilah lagi nanti di WA grup kelas gitu kan, supaya mengingatkan orang tuanya pun membaca, jadi bisa menitipkan sama anak-anak. Nah ini Bu Eva nggak datang, jadi ini ada tugas gitu. Yang kedua gitu Bu, yang namanya anak-anak kan Bu gitu. Iya. Yang kita pun kayak PR pun kadang banyak yang lupa gitu kan Bu. Setiap manusia pasti ada. Selalu ingat mudah. Iya, jadi Bu, saya berinisiatif besok mungkin kalau saya nggak hadir hari ini tuh saya bikin di papan tulis, saya bikin peta tugas besok gitu. Terkadang ada waktu untuk bikin LKPD, tetapi pas saat-saat genting gitu kan Bu, kita nggak fokus lagi karena ada mendadaknya gitu loh Bu, gitu. Iya. Jadi satu tadi membagikannya di grup ya Bu. Iya, rencananya ya itu Bu. Saya pun kemarin lupa untuk menegaskan kembali di WA grup kelas gitu, bahwa saya tidak bisa hadir gitu loh Bu. Itulah Bu. Terus tidak ada rencana untuk pencerahan kepada Ya Bu, kalau untuk rencana ada Bu, misalkan seperti ada terjadwal kita misalnya ada sesuatu hal misalnya seperti loka atau apa, jadi kan jauh-jauh hari udah ada jadwal gitu kan, rencananya memang ada membuat LKPD yang menarik gitu Bu, atau berbasis proyek, jadi anak-anak itu memang tertuju pada kerjanya itu, tidak lagi fokus lagi ke teman yang lain gitu, rencananya ada Bu gitu. Iya. Jadi Ibu untuk pencerahannya Ibu mengajar di kelas berapa Bu? Ya Bu, kebetulan saya mengajar memang di kelas 6, maklum Bu, anak kelas 6 itu kan lagi masa-masanya dia gitu kan Bu, yang namanya lagi masa panca apanya gitu, peralihan lah gitu Bu. Jadi ribut memang minta ampun Bu gitu kan di kelas 6 itu. Tapi kalau seandainya diarahkan memang mereka nggak terlalu gimana Bu, tetapi mungkin karena ibu ini bukan ibu wali kelas kita gitu, jadi mereka anggap gimana aja gitu. Ya itu Bu gitu, apalagi saya titipkan ke guru tetangga, Ibu saya titipkan anak saya ya, saya nggak bisa hadir hari ini. Ya kurang gimana dengan guru yang sebelah gitu Bu. Iya. Jadi siapa nih Bu yang bermasalahan?
Ya bertanggung jawab ya saya sendiri loh Bu gitu kan, yang yang ada di kelas itu, yang wali kelasnya saya gitu kan, yang berhalangan juga saya gitu kan Bu. Jadi yang ya memang saya yang tanggung jawab besarnya ya ada sama saya sendiri gitu Bu. Ya, Jadi kalau untuk dukungannya siapa, Bu? kalau untuk dukungan gitu kan Bu, kalau minta dukungan saya lebih banyak bercerita kepada guru-guru yang ibaratnya jam terbangnya lama gitu kan Bu, kayak gimana nanti anak itu kalau ditinggal lebih banyak bertanya lah Ibu gitu, sama kepala sekolah pun sama atasan pun begitu juga gitu. Kalau disuruh cari guru pengganti mungkin karena pas sekali guru di sekolah itu apalagi kalau guru bidang studi kayak di sekolah kan Bu, di sekolah SD kayak kami itu cuma ada guru PJOK dan guru agama gitu PAI. Jadi mereka pun udah sibuk dengan jam mereka sendiri gitu. Malahan di tempat kami bukan 24 jam lagi, udah melebihi 24 jam dan 32 jam gitu. Jadi jadwal mereka. Jadi bukan kekurangan guru, memang gurunya itu pas loh Ibu gitu. Jadi guru yang standby itu tidak ada gitu Ibu. Iya. Strategi ini kapan rencananya Ibu? Iya Bu, kalau kapan rencananya pas itulah Bu, pas jadwal yang kapan saya tidak bisa hadir nanti saya laksanakan sebelum beberapa harinya saya pikirkan gitu kan apa yang saya ambil untuk anak ini atau tugas yang seperti apa atau LKPD-nya seperti apa gitu Bu. Pencerahan tadi juga ya, Ibu. Bagaimana? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Enggak Ibu, tapi setelah berbicara langsung juga samperin Ibu ini kayaknya agak plong gitu, beban-beban yang di otak itu agak berkurang sedikit Ibu. Yang namanya hidup kan Bu pasti ada masalah gitu. Ya walaupun sedikit tapi yang namanya kita perempuan pasti keingat-ingat gitu kan Bu, apalagi udah hubungannya dengan atasan gitu kan Bu atau guru-guru sekitar gitu. Pasti kepikiran Bu gitu Bu. Iya, semua masalah itu solusinya. Apalagi masalah itu terjadi di kelas kita ya Bu ya, kita cari solusinya dulu. Kita juga yang bisa membantu kita menyelesaikan untuk solusi masalah kita. Ya kan Bu Eva? Bu itu Ibu. Jadi bisa terbuka gitu kan Bu pikiran kita curhatkan kepada teman atau sedikitnya berkurang gitu kan Bu. Jadi pun kayak apa yang mau ambil atau tindakan apa selanjutnya jadi bisa kebayang gitu kan Bu kalau kita bertukar pikiran. Iya Bu. Semoga Mas Eva teratasi ini Bu Eva. Iya Ibu, kalau untuk saat ini sudah teratasi tapi untuk kedepannya ya seperti Ibu bilang tadi gitu harus ada langkah-langkah selanjutnya gitu kan apa yang mau dipikirkan gitu Bu. Udah Ibu, sudah puas ya Bu. Iya. Saya tulang dulu. Assalamualaikum. Atas waktunya itu sedikit Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu. Iya. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.